Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Di depan kita ini adalah para pekerja yang sedang beraktivitas ya, saat ini cukup sibuk melakukan penyelesaian dari pelebaran trotoar dan juga melakukan revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Pancoran di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Kawasan ini juga dikenal dengan nama Glodok Pancoran ya, atau Chinatown-nya Jakarta. Nah, kawasan Glodok Pancoran merupakan kawasan yang bersejarah yang dilindungi oleh Peraturan Gubernur tahun 2014 tentang rencana induk untuk kawasan kota tua ya secara menyeluruh, dan Glodok merupakan bagian dari kawasan tersebut. Secara geografis, Glodok sendiri adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menyusuri dari pelebaran trotoar yang ada Jalan Pancoran, kita akan masuk ke satu kawasan wisata kuliner khas pecinan yang langsung disambut oleh naga ya, di sini naga emas. Gedung tua yang cukup khas ya, dengan ornamen-ornamen oriental di sini bernama Petak 6 di Chandra. Dan sudah ada sejak lama berbarengan dengan dahulunya ada Gedung Sarinah dan gedung lainnya. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi sahabat Onroad Indonesia dan warga yang belum mengetahui area dari kawasan Glodok Pancoran yang cukup bersejarah dan menjadi bagian dari cagar budaya, maka mungkin dapat melihat area di sekitar sini, yaitu kawasan Harko Glodok ataupun sekitar Lindetif Trade Center. Nah, area ini memang sedang dalam banyak sekali proses pembangunan, terutama moda transportasi yang baru yaitu MRT fase 2A. Adanya moda transportasi modern di sekitar sini dengan perpaduan ya kawasan pecinan khas kota tua yang cukup bersejarah dan masuk dalam cagar budaya, maka akan menjadi satu harmonisasi antara modernisasi dan juga sejarah ya. Kawasan Harko Glodok merupakan satu kawasan yang sudah lama kita kenal sebagai kawasan pusat elektronik di kota Jakarta. Nah, Glodok Pancoran itu persis berada di seberangnya. Baik, kita akan menuju ke arah Glodok Pancoran melewati trotoar yang ada. Trotoar ini sudah baru ya, karena sudah dilakukan proses revitalisasi dan pelebaran di sekitar sini. Memang si jalan Glodok Pancoran akan lebih mengecil dibandingkan dengan sebelumnya kalau kita perhatikan seperti itu, karena trotoar yang dibuat memang lebih lebar untuk mendukung kawasan Glodok Pancoran menjadi kawasan wisata budaya khas pecinan yang sangat bersejarah di kota Jakarta, bahkan sejak dari zaman Batavia. Kita kembali ke peraturan Pergub DKI tahun 2014 tentang pelestarian yang dimaksud untuk kawasan Glodok Pancoran ataupun secara besarannya adalah kota tua dengan mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai-nilainya, yaitu dengan cara melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta menjaganya. Di bagian bawah kita melihat ada proses pelebaran dari trotoar yang sudah hampir selesai. Ada bagian trotoar yang sudah menjorok ke arah jalan dan menggunakan satu lajur jalan. Kemudian ada lahan yang disisakan di bagian ujung biasanya untuk ditanami ya, seperti itu. Terdapat juga pipa-pipa air yang nantinya akan mengalirkan air ke dalam saluran yang sudah ada di sekitar sini. Nah, prosesnya memang adalah membuat saluran terlebih dahulu, kemudian membuat aliran pipa, lalu dilakukan penimbunan, kemudian dilakukan pengecoran dengan menggunakan semua material-material yang ada, lalu setelah dicor ditutup dengan batu-batu alam seperti yang ada saat ini dan ditambahkan dengan marka, kemudian lagi petunjuk bagi para difabel ya yang warna kuning tersebut. Sebelum direvitalisasi, area ini cukup banyak pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan. Namun setelah direvitalisasi juga sama, nampaknya memang perlu satu lokasi khusus UMKM sehingga para pejalan kaki di
di sini dapat menggunakan trotoar dengan nyaman, dan juga para pedagang ya, pedagang kecil itu punya lokasi yang tidak ada di badan trotoar seperti itu. Terkait dengan proses perlindungan dari keberadaan cagar budaya, karena kalau tidak dilakukan perlindungan, pelestarian, maka cagar budaya ini akan hilang dan sejarah tidak bisa diketahui lagi mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Maka dilakukan teknik pemugaran yang diantaranya adalah yang pertama preservasi ya. Preservasi itu adalah melindungi bahan, karena kalau kita perhatikan di sini kan banyak bangunan-bangunan tua. Kemudian bahan-bahannya itu dilindungi tanpa mengaburkan bukti konstruksi dan fungsinya. Ya biasanya itu pemeliharaan satu tempat, suatu lokasi yang persis dibuat seperti aslinya. Jadi preservasi layak dilakukan apabila bahan yang ada atau kondisi yang menjadi bukti signifikan dari budaya atau bangunan atau apapun, apabila bukti yang ada tidak memadai, maka diperbolehkan dilakukan preservasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah restorasi. Ya, restorasi sendiri merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tambahan. Biasanya bangunannya sudah ditambah-tambah dengan berbagai macam model. Baik, ini kita masuk ke gang sempit sedikit karena ternyata di dalam ini adalah pasar ya, dan banyak para pedagang buah-buahan di gang ini cukup warna-warni untuk mendukung kawasan cagar budaya Kota Tua dan juga Glodok Pancoran tentunya. Nah, kita kembali ke restorasi. Jadi restorasi ini layak dilakukan bila bukti-bukti yang memadai tentang keadaan awal ya satu bahan sudah tidak ada. Kemudian elemen-elemen tambahan, elemen-elemen baru itu biasanya akan dihilangkan, sehingga yang muncul adalah elemen-elemen aslinya. Yang berikutnya adalah rekonstruksi. Ya, rekonstruksi sendiri merupakan upaya untuk mengembalikan atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil yang pernah diketahui ya, karena mungkin sudah pernah ada bangunan awalnya, ada fotonya, kemudian direkonstruksi seperti yang pernah dibuat sebelumnya, jadinya akan kembali ke bagian yang orisinil. Baik, kita maju agak ke depan lagi ya, sampai di sini nampaknya si trotoar. Lalu di bagian kanan trotoar saat ini masih pengerjaan, berbatasan dengan jalan ditutup dengan barrier beton. Sedangkan paling ujung ini masih pengecoran dan ada tulang-tulang besi di bagian bawah, pasir, serta material-material lain. Untuk jalan saat ini sedang dibongkar oleh petugas ya, agar aspal-aspalnya lepas, kemudian dikeluarkan dari area dan dimulailah proses pengecoran, sehingga bisa menjadi dasar dari sebuah trotoar atau bagian bawah dari lantai trotoar yang akan dilakukan penataan. Kalau kita ukur lebar dari trotoar yang sedang dibuat adalah sekitar 3 meter. Lalu di bagian ujung trotoar nanti akan ada ruangan sedikit yang akan disisakan untuk tanaman serta ada pembatas jalan. Material-material masih ditumpuk di sekitar sini, aspal-aspal yang ada ya, hasil kerukan. Kita akan atrek sedikit. Kita akan melihat sedikit ke dalam untuk area peta 6 atau lokasi wisata kuliner khas pecinan yang ada di Glodok Pancoran. Restoran-restoran di sekitar sini menyajikan berbagai ragam kuliner khas Tionghoa yang dapat dinikmati oleh para sahabat Indonesia dan para warga yang ingin merasakan cita rasa mungkin otentik ya dari zaman ke zaman khas pecinan. Terdapat juga yang dari model baru seperti crepes atau crepes. Area di dalam ruangan ini sangat kental dengan nuansa oriental. Kemudian terdapat air mancur ya, dan juga lampu-lampu lampion bergantungan. Lalu kursi-kursi ya, kalau kita perhatikan ini zaman-zaman kolonial, zaman-zaman perjuangan dahulu, areanya seperti itu. Ada naga emas di bagian depannya. Baik, kita keluar lagi. Jadi untuk di depan peta 6 sendiri proses pembuatan trotoar masih berlangsung. Tadinya trotoarnya menggunakan konblok seperti yang barusan kita pijak, dan ada bagian sisi jalan
yang biasanya dipergunakan oleh para pedagang. Lalu saat ini sudah dibuatkan saluran air ya. Tadi kita lihat ada bagian lubang-lubang atau kotak-kotak saluran air. Kemudian lagi sudah ada pengerjaan trotoar ya, penutupan saluran air, penutupan tadi hasil timbunan dengan coran ya. Lalu di atasnya dipasang batu alam untuk benarkah itu batu alam? Tolong boleh dikoreksi sahabat-sahabat orang Indonesia yang dari civil construction untuk jalur trotoar, karena kalau kami melihatnya seperti itu ya, bukan keramik. Jadi khas ya batunya itu untuk jalur pejalan kaki. Nah, untuk sisi utara dari Glodok Pancoran kita perhatikan di sini masih ada proses pembongkaran dari trotoar yang lama ya. Area-area trotoar tadinya memang dipergunakan juga untuk parkir selain untuk berdagang. Mudah-mudahan nanti ada satu area untuk para pedagang, kemudian juga area untuk parkir. Parkirnya mungkin akan agak lebih tertata dengan baik ya. Untuk pekerjaan yang ada di sini adalah pemasangan saluran box U-ditch ya, di depan dari Pancoran Chinatown. Ya, terdapat juga ada kedai kopi modern Starbucks ya di sekitar sini. Jadi tidak hanya kedai kopi dari zaman dahulu, tapi juga kedai kopi ataupun tempat minum dari zaman-zaman modern seperti yang sekarang. Ini saluran air yang ada, jadi sudah ditutup juga. Kemudian bagian trotoarnya sudah dibongkar, ditaruh apa ini, semacam kotak-kotak model hebel tapi bukan hebel ya. Lalu ini nampaknya adalah batu kanstin ya. Ada pohon-pohon yang akarnya sudah dibongkar ya di sekitar sini. Nanti mungkin akan ditanam kembali di sisi tengah dengan pepohonan yang lebih hijau. Kemudian ada bagian ini saluran air yang lama, kemudian ada saluran air yang baru nampaknya dibuat. Saluran air yang lama tuh agak lebih kecil. Sampai di sini saluran airnya tertutup ya, karena jauh nih batas jalan atau area masuk ke gedung yang sudah diaspal oleh nampaknya para pedagang di sana. Ini area parkir yang saat ini dipergunakan untuk kendaraan roda 2 agak masuk ke dalam, kemudian yang di luar yaitu oleh kendaraan roda 4 nantinya mungkin akan tidak ada parkir di atas ini harusnya, karena ini akan jadi area pejalan kaki yang merupakan kawasan wisata, bagian dari wisata Kota Tua dan juga Glodok Pancoran, area bersejarah cagar budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Ya, di sini sebenarnya ada garis kalau kita lihat ya di bagian badan jalan untuk parkir tadinya seperti itu. Terdapat juga pipa-pipa di bagian kiri kita ya, serta material-material seperti beton-beton kotak yang panjang. Yang ini. Nah, ini trotoarnya sudah selesai ya di bagian ke arah depan kembali. Kita sudah menuju ke gerbang dari Chinatown Glodok Pancoran. Ada kendaraan-kendaraan yang parkir. Nampaknya memang disediakan untuk parkir ya kalau yang di bagian sini nih. Trotoar berada di teras dari toko, kemudian juga di bawah tiang-tiang dari toko yang ada lantai 2-nya atau ruko lah ya. Nah, area parkir ini tersedia kalau yang untuk di sisi utara, sedangkan yang di sisi selatannya ya, yang di seberang itu tidak ada memang. Kalau ditambah area parkir maka kendaraannya tidak bisa lewat ya, seperti itu. Kita akan kembali ke sini. Toko-tokonya ini masih toko-toko lama ya, karena kita lihat juga ada yang sudah kotor ya. Nanti mungkin setelah buat revitalisasi trotoar, lalu tokonya dibersihkan ya. Beberapa bangunan tua itu juga tadi ada proses restorasi, preservasi, rekonstruksi dan lainnya, ataupun direnovasi. Baik, tadi kita baru sampai di rekonstruksi, kemudian yang keempat itu ada proses renovasi ya, untuk melindungi cagar budaya. Renovasi itu adalah upaya atau tindakan mengubah interior bangunan, baik itu sebagian ataupun keseluruhan dari bangunan tersebut,
yang berhubungan dengan adaptasi bangunan terhadap penggunaan baru atau konsep modern direnovasi seperti itu. Satu gedung yang sangat ikonik di sekitar Glodok Pancoran di pintu masuk di gate-nya adalah Tea House ya. Tea House ini merupakan sebenarnya tempat minum kopi lah ya, kurang lebih, karena tea house. Lalu ada mungkin makanan dan juga cemilan-cemilan. Nah, kawasan Glodok sendiri itu memang memiliki peran penting dalam proses berdirinya kota Batavia hingga berkembang menjadi kota Jakarta. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan Pancoran Glodok itu merupakan pintu gerbang ya, atau gate, atau ya pintu gerbang lah menuju kota Batavia dari arah selatan. Jadi sebenarnya kota Batavia atau Jakarta tuh di sekitar sini ya, belum di arah selatannya ke arah Gambir, ke arah Blok M, apalagi ke arah Lebak Bulus dan seterusnya, itu bukan masuk kota pada waktu, tapi berada di luar kota Batavia sendiri. Lalu menurut warga setempat ya, sebutan dari Glodok itu diambil dari bunyi ya, bunyi suara air pancuran yang keluar dari bangunan kecil berbentuk segi delapan dibangun di 1743 di tengah-tengah Museum Sejarah Jakarta. Bunyi airnya tuh grojok-grojok. Ya, itu salah satu versi ya, karena ada versi lain, itu kayak ikan ya, ikan tapi mirip kodok ikannya. Kalau tidak salah seperti itu. Baik, kita nantikan bersama, ini akan jadi area yang cukup baik kami kepada sahabat dan bersejarah yang bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.